Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara tentang kesadaran, ya. Kesadaran apa namanya? Pengetahuan manusia. Namanya berbicara pengetahuan manusia itu kan sudah otomatis berkaitan dengan kesadaran orang. Saya mengatakan bahwa manusia atau benda-benda itu pasti berkaitan dengan kesadaran. Jadi pengetahuan kita tentang sesuatu pasti kita sadari tentang sesuatu itu kan. Artinya bahwa kesadaran kita tentang yang kita pikirkan, bahwa pengetahuan itu adalah gambaran-gambaran tentang apapun itu, gambaran-gambaran tentang apapun itu, sehingga gambaran-gambaran itu kita sadari. Dengan begitu maka dari 8 atau 7 struktur kesadaran ini itu semua kesadaran manusia itu, jadi kesadaran fitrah, kesadaran filosofi, universal, kelas, bangsa, sufi, nabi, ini semua ini itu di dalam diri manusia itu struktur kesadarannya itu. Jadi kalau kita mau melacak satu orang itu pasti ada 8 struktur kesadaran itu. Marx itu pasti salah satu kan diambil salah satu. Dalam hal ini kalau kita mengatakan bahwa kesadaran fitrah itu kan dia berkaitan dengan diri kita, ya, diri. Jadi untuk memahami diri kita, ya, itu berkaitan dengan sesuatu yang kita sadari pada diri kita. Kalau sesuatu yang kita sadari pada diri kita, maka sesuatu itu adalah realitas. Karena kesadaran itu pasti mengacu pada apa yang disadari. Kalau saya mengatakan bahwa HP, maka HP ini adalah kesadaran terhadap realitas di luar diri. Tapi kalau fitrah, karena dia berkaitan dengan sesuatu di dalam diri kita, maka itu menjadi realitas. Tidak ada sebuah kesadaran yang itu kesadaran itu terbangun di luar dari jangkauan realitas. Realitas yang paling dekat dengan kita itu fitrah, atau bahasa kasar di sini disebut dengan ego, ya, ego. Dan bahwa kesadaran yang paling intim, yang paling dekat dengan kita itu ego, ya. Kemudian dalam tataran-tataran filosofis itu pasti orang sudah bertanya. Kalau kita mau konteksnya dalam huduri husuli, kesadaran fitrah itu kan hal-hal yang swabukti. Tidak mungkin orang meragukan, tidak mungkin orang ragu. Kalaupun Descartes ragu, tidak mungkin dia ragu bahwa pada dirinya sesuatu yang dia ketahui. Nah, pada dasar filosofis itu seringkali orang bertanya, sebenarnya yang saya rasakan ini apa? Ini kan namanya dia mulai membangun. Apakah ego saya ini adalah substantif pada semua orang, ataukah hanya saya yang mengalaminya? Apakah diri saya ego ini sifatnya material ataukah tidak? Ini namanya filosofis. Kalau filosofis itu apa? Filosofis adalah mencari bentuk diri. Kalau ego itu adalah sesuatu di dalam diri esensial kita sejak awal, maka filosofis itu adalah membentuk kualitas diri sendiri. Secara fitrawi semua orang sama kan? Tidak ada berbeda. Tapi secara filosofis itu pasti berbeda. Berbeda. Kenapa berbeda? Karena seringkali ego itu, fitrah itu seringkali diletakkan dia pada hal-hal material. Namun seringkali kita mengatakan bahwa fitrah itu sebagai sebuah kesadaran ego adalah hal eksistensial. Lantas filosofi mengatakan sebenarnya kesadaran fitrah ini tujuannya kemana? Tujuan dan apa bentuk fitrah itu? Salah satu bentuk fitrah dari kesadaran ego paling 3 yang kita ketahui adalah pengetahuan. Ini kan ego itu. Kalau ego itu ya cuma fitrah saja. Tapi kalau kita mengatakan pengetahuan, itu adalah filosofis. Bahwa kesadaran filosofis terhadap fitrah kita adalah sebuah kesadaran terhadap bentuk dari ego kita.
salah satu bentuk dari kata mutahari itu adalah pengetahuan. Maka sudah tentu maka fitrah itu dia harus memang menjelaskan filosofis itu memang dia harus mengetahui secara detail apa sebenarnya arah dan tujuan fitrah. Ketika tidak, maka fitrah itu seringkali diartikan dengan insting ya. Seringkali insting ya. Insting hal-hal material insting. Tapi fitrah itu tidak. Fitrah itu yang dia senangi ada hal-hal yang di luar aspek-aspek material. Dengan begitu, maka kita akan mengatakan sebenarnya filosofis itu bentuk dari fitrah yang memang benar-benar transformasinya dalam hal-hal bukan sekedar materi itu apa. Itulah kemudian ada bahasa-bahasa akal pengetahuan. Artinya bahwa berarti kalau kita mengatakan bahwa apa sih konsepsi dari fitrah itu? Kalau konsepsi kan berarti saya bicara tentang filosofis kan? Kalau kita hanya menyadari kesadaran fitrah, maka kita hanya mengatakan saya sadar bahwa diri saya ini ada, paling tidak saya ada, itu sudah mengatakan bahwa itu fitrah. Tapi kalau dia sudah mengatakan bahwa kesadaran fitrah terhadap sesuatu ini sudah berkaitan dengan filosofi, dia mau mencari bentuk fitrah yang paling tinggi. Apa sih bentuk fitrah yang paling tinggi? Salah satu bentuk fitrah yang paling tinggi adalah predikasinya adalah ketuhanan. Ini filosofis. Jadi apakah kita bisa menemukan Tuhan dalam fitrah? Tidak. Secara fitrawi kita bisa mentransendensi diri kita bahwa memang ada tujuan kita lebih tinggi. Tapi kita tidak bisa mengatakan, itu Tuhan. Tidak bisa. Cukup saja pada pembahasan bahwa kita sampai pada titik yang paling tinggi. Tapi apa itu yang paling tinggi? Itu adalah pembahasan filosofis. Maka ketika orang mengatakan saya percaya Tuhan, bahasa fitrah tidak bisa begitu. Bahasa fitrah bahwa saya percaya sesuatu yang lebih tinggi dari saya. Tapi apa itu yang paling tinggi dikatakan Tuhan? Itu adalah proses filosofis itu. Filosofis. Maka universalitasnya fitrah itu akan dibatasi oleh partikularitas pada filosofi sebagai sebuah bentuk. Pada titik universal itu, karena dia berbicara tentang, nanti teman-teman kaji lebih dalam yang tugas itu, fitrah. Ini kan bentuk ini filosofis bentuk ya. Kalau saya mengatakan Islam itu fitrah, maka pasti juga ada bentuk Islam. Makanya Mutahari mengatakan ada Islam fitrah, ada Islam bentuk. Islam bentuk itu Islam filosofis. Islam bentuk itu Islam filosofis. Fitratallahi fataran nas 'alaiha, telah kutubkan ruh fitrah dalam diri itu fitrah ciptaan. Tapi kalau dikatakan dengan filosofi itu bentuk, bentuk. Saya senang. Fitrahnya begini. Jadi kalau dia sudah berbicara tentang hatta berbicara tentang sebuah filosofi, itu berarti tentang ada sebuah peran-peran nalar ya. Jadi kita tidak mungkin mengetahui sebuah kesalahan hanya dengan fitrah, tidak mungkin. Pasti ada sebuah penggunaan abstraksi. Dari mana? Pasti ini kan sudah masuk dalam tataran-tataran huduri, dan ini adalah fitrah itu adalah hal-hal yang sifatnya eksistensial. Kita mau acu di mana? Kita mau acu di mana? Karena kita akan berkaitan dengan realitas ini yang disebut dengan universal, kesadaran universal. Kesadaran universal itu adalah kesadaran tentang diri kita, dan kesadaran tentang realitas universal ya. Kalau kita hanya menyadari diri kita, ini disebut bukan universal, partikulir, hanya diri saya kan. Tapi kalau dia sudah menyadari yang ini, itu berarti dia sudah masuk pada universal. Tapi universalitas ini itu berkaitan dengan bentuk. Apa yang dia tarik pada sebuah kesadaran ini? Perhatikan.
Kalau kesadaran fitrah itu adalah berkaitan dengan hal eksistensial, kesadaran filosofi itu berkaitan dengan hal-hal yang esensi, lantas kesadaran di luar dirinya berkaitan dengan apa? Universal kan? Universal. Jadi satu kesadaran diri saya, mengetahui diri. Kemudian saya mulai memfilosofiskan apa sebenarnya diri saya. Misalnya hari ini saya punya diri demikian, teman-teman juga pasti punya diri dalam abstraknya. Tapi ada juga kesadaran realitas, kesadaran di luar kesadaran di luar diri. Pertanyaan kemudian kesadaran di luar diri itu terkait apa? Terkait apa? Kesadaran di luar diri itu terkait apa? Terkait tujuan ini, kan? Kesadaran dirinya terhadap ini, dia menemukan bahwa tujuan bentuk dirinya adalah ini. Namun kesadaran terhadap realitas di luar dirinya itu adalah sebuah kesadaran ini. Ini sebenarnya mau kemana? Makanya dia letakkan di realitas. Jadi mengatakan hendak kemana? Memang siapa yang mau kemana? Itu teman-teman yang mau kemana? Kan? Memang teman-teman mau kemana? Jadi sebagaimana tadi siapa namanya? Yang gondrong namanya Alpian. Dia mengatakan bahwa semua ini berawal dari fitrah. Titik tolaknya memang itu. Semua ini maunya dari fitrah. Bahwa kita punya kesadaran diri ada, ya, ada bahasanya, ada sebuah pergulatan batin. Kemudian itu perlu diabstraksi. Abstraksi kita terhadap diri tidak menjadi soal, tidak mengakhiri sebuah problem. Diri saya ini begini. Tidak. Karena salah satu bentuk dari fitrah itu adalah satu kesempurnaan. Kesempurnaan. Diri filosofis itu. Diri filosofis saya adalah kesempurnaan. Akal, ya. Aktual. Nah, dengan begitu, sebagai sebuah kesadaran diri filosofis yang muncul dari fitrah, itu pula berkaitan dengan ada sesuatu di luar diri kita. Dan inilah kesadaran reali. Jadi kesadaran terhadap realitas itu terkait, bukan ingin kita menemukan diri kita. Namun kesadaran terhadap realitas itu adalah kesadaran untuk meletakkan diri kita dengan segala tujuan pada Jadi kalau kesadaran realitas itu pasti kesadaran terhadap apa? Bagaimana diri kita ini dia menuju pada sesuatu yang memang dia mau tuju. Pasti orang tarik pada realitas. Perhatikan. Makanya dalam kesadaran diri ini pasti muncul apa? Satu, teori kelas. Tapi itu sebenarnya dorongan fitrah. Fitrah. Karena dia mau menyempurnakan fitrahnya, kan? Makanya kelas masuk. Kelas. Jadi kesadaran fitrah yang begitu tinggi itu kemudian Marx pasang kelas. Makanya dia pasti fitrahnya itu berkaitan dengan kelas. Ya, kelas saja. Tapi kita tidak, itu salah. Enggak. Memang itu dia batasi. Maka kita akan mengatakan ini pasti ego sektoral, ya. Ego kelas saja. Padahal apakah fitrah itu? Egonya apa? Egonya pasti universal. Tapi kalau dia sudah letakkan dalam realitas, dari kelas ini salah satu apa? Kesadaran kelas ini adalah kesadaran untuk mewujudkan kemauan fitrah. Fitrah kan, tapi masalahnya Marx tidak percaya fitrah. Marx tidak percaya fitrah. Dia kan kosong, ya, dalam dirinya kan kosong. Kemudian bentuk sosial, kan? Nah, kalau ada fitrah dalam berarti tidak ada bentuk sosial, ada kemerdekaan, ada filosofis. Makanya pasti Marx itu dia tidak mulai dari filosofi dan fitrah. Dia mulai langsung kesadaran realitas. Marx begitu. Marx itu kesadaran realitas yang membentuk berpihakan. Tapi kalau kita mau dari fitrah berarti kelas itu adalah dorongan fitrah kita. Maka kesadaran kelasnya dalam dunia Islam pasti itu berasal dari kesadaran fitrah. Tapi kalau Marx kesadaran fitrah itu apa? Kesadaran kelas itu bentukan dari realitas. Padahal dalam dunia Islam kesadaran kelas itu muncul adalah yang muncul pada kesadaran universal terkait dirinya dengan
Dia relasikan kan? Dia relasikan. Makanya muncul kelas. Makanya kalau di sini dia menjelaskan panjang lebar, misalnya ada disebut dengan diri kebangsaan, kelas. Kalau kita punya diri kebangsaan, makanya fitrah itu diletakkan dalam kelas kita, bangsa kita, Nah, kita akan mengatakan kalau memang kita punya kebangsaan yang sama, negara yang sama, suku yang sama, kenapa kita mengecam anggota ISIS ke sini? Bangsa ya, kecuali mereka sudah bukan warga negara Indonesia, masih bangsa Indonesia. Apapun mereka punya tindakan itu hal lain. Tapi ini kita cuma terapkan pada kesadaran kebangsaan. Kita punya fitrah sama kemanusiaan. Lantas kenapa pada proses ISIS ini kita begitu panik? Tentu panik juga saya kalau 500 itu datang itu. 500 datang itu menyebar itu kan bisa berbahaya ya. Tapi kita keluar dari efek-efek itu. Kita melihat dia dalam terma kesadaran. Kalau fitrah dasar kebangsaan, kecuali kita kelas. Kalau kita melihat itu sebagai sebuah kesadaran kelas, maka mereka bukan kelas kita. Mereka itu kan kelas teroris. Kita kan Indonesia sama kan? Gap. Kalau kita melihat mereka dari kesadaran kelas. Kesadaran kelas Marxis itu muncul dari mana? Kesadaran terhadap bagaimana mereka menembak itu loh. Makanya kemudian kita menolak. Tapi kalau kita bangun dari kesadaran fitrah, kemungkinan besar mereka bisa ditarik. Mereka bisa ditarik. Karena satu unsur bahwa mereka itu masuk pada teorema kebangsaan. Kesadaran satu negara, satu ras, satu suku, satu sejarah. Bangsa itu. Apakah 500 orang teman-teman ISIS itu mereka bukan satu bangsa? Tidak. Mereka punya nenek moyang sama di Indonesia kan? Cuma dalam kejadiannya berbeda itu hal lain. Karena pasti mereka dari fitrah lompat, masuk di ISIS. Lompat karena dia tidak melewati proses filosofis diri. Sangat berbahaya itu. Dia mau aktual, namanya mau masuk surga kan? Dari ini kemudian dia lompat, dia tidak melewati. Jadi di dalam kesadaran 8 apa 7 kesadaran itu harus diikuti dengan kebertahapan. Tidak bisa satu kali lompat, saya fitrah, langsung saya jadi nabi ya. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Karena kalau kesadaran kenabian itu adalah kesadaran terhadap dirinya, di luar dirinya itu semua Tuhan. Berbeda dengan kesadaran sufi. Kalau sufi cuma dia saja. Saya ini nisbi. Jadi saya bukan nisbi. Artinya dia adalah tidak hakiki ya. Kesadaran sufi kan begitu. Kesadaran sufi itu makin dia menyadari kenisbian dirinya, makin dia diam-diam di rumah. Tapi kalau kesadaran kenabian, dia itu adalah bukan sesuatu, artinya bahwa dirinya berasal dari Tuhan, manusia juga itu berasal dari Tuhan di luar dirinya. Maka tugas dia adalah apa? Mengarahkan dirinya dengan seluruh masyarakat menuju Tuhan. Itu dia tugas kenabian. Soal teman-teman mampu itu. Teman mampu itu. Tapi kenabian begitu. Jadi bahasa kasarnya kalau kenabian, kalau kita tahu baik maka kita berlaku baik, sekaligus kita ajar orang berbuat baik. Itu namanya tugas kenabian. Kalau cuma kita saja berbuat baik itu pasti sufi, filosofi itu sufi. Kalau kita mengatakan diri saya ini universal bos, itu pasti filosofis. Maka penentuannya itu pada 3 titik awal: fitrah, filosofi, dan universal. Karena kesadaran fitrah, filosofi dia temukan bentuk dirinya, kemudian dia akan relasikan dengan di luar kan. Pada relasinya di luar itu dia akan membutuhkan satu, kalau dia bukan butuhkan kelas. Yang kedua, tanggung jawab, karena ini kan tanggung jawab sufi kah, tanggung jawab kelas kah, tanggung jawab kebangsaan kah, ataukah tanggung jawab kenabian. Itu terma-terma kesadaran. Nah, maka teman-teman melacak pemikiran Marx itu, dia masuk pada apakah dia punya kesadaran kelas yang dia tidak apakah dia punya kesadaran fitrah yang dia tidak akui, apakah dia punya kesadaran kebangsaan yang dia tidak akui. Kalau dia hanya punya kesadaran kelas, berarti tidak usah lah, tidak perlu kita bawa ke Indonesia, karena Indonesia itu bukan kelas Rusia dulu ya, bukan Uni Soviet. Ini kan kelas ya, namanya kelas kan pasti berkaitan dengan, kalau kelas itu lebih umum.
kalau bangsa itu lebih umum, kelas itu lebih khusus. Karena dia berkaitan dengan sosial tersendiri. Ya kan Indonesia ini kan banyak kelas Indonesia ini. Kelas yang petani, kelas pabrik, banyak sekali kelas. Sampai kelas terus kan. Karena terlalu banyak kelas makanya kelas itu. Ini artinya. Di dalam kesadaran kita itu ada kala begitu. Sesekali kita senang dengan kita punya komunitas. Sesekali kita punya diri kayak dia mau merangkul semua. Kan dia bermain dalam diri itu. Bermain dalam diri. Sesekali kita sendirian di rumah zikir astagfirullah. Itu sufi. Dan seringkali kita punya niat kalau saya baik masa orang tidak baik, itu dalam diri. Maka dari kesadaran-kesadaran dalam tingkatan diri itu kita tinggal memuji di kesadaran diri mana yang kita menjatuhkan diri kita untuk mengambil sebuah peran, mengambil sebuah peran kemanusiaan. Di mana? Kalau diri insani apa? Kayak organ tubuh ya. Dia sakit, saya sakit, dia sakit. Saya sakit, makanya dia sakit. Satu tubuh. Kalau bahasanya kalau dicubit satu sakit. Ini kan kayak apa nama? Teman-teman yang seringkali mengatakan itu Palestina itu Islam. Kalau mereka sakit, kita juga sakit. Itu kesadaran insani. Insani ya. Tapi kenapa kalau hewan sakit kita tidak merasa sakit? Misalnya kayak apa? Orang hukum hewan itu siram hewan dengan air panas itu. Kalau di Cina yang corona itu, kalau teman-teman lihat apa mainannya YouTube ya, apa anjing tidur disiram. Kalau manusiawi, dia bukan bagian saya sama-sama manusia. Sebenarnya keras juga. Tapi kalau kenabian itu semesta ya, semesta itu lebih luas semesta. Kalau ada ayam itu kucing dilempar kita, kenapa kita? Kenapa begitu? Kalau insani cuma kita saja, manusia, hewan urusan lain. Jadi kalau kita mau menarik dalam sebuah kesadaran kelas, iya, kesadaran insani sesama manusia, maka dia akan membela manusia. Tidak mungkin dia membela hewan yang tertindas. Kalau kesadaran kenabian itu berkaitan dengan tujuan dia dan di luar dirinya sama. Bukan hanya dia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hewan, kambing dan lain sebagainya semua makhluk ciptaan Tuhan. Maka dia akan berfungsi dalam apa? Memelihara dirinya dan memelihara alam. Ini Nabi. Kesadaran kenabian ya. Di dalam tingkatan diri kita juga ada itu. Kesadaran yang muncul itu dalam diri kita ada itu. Kalau kita mengatakan kesadaran sosial itu biasa lah, kelas-kelas itu kan masih ruang-ruang ego kan. Kalau kita mengatakan fitrah itu adalah ego yang paling ini kan kelas kan ego partikular namanya tuh. Kan ego di orang tertentu kita sayang, orang tertentu tidak. Manusia juga ego. Manusia ego, insani kan? Ego. Apalagi sufi apalagi ego. Bangsa ego, kan? Yang tidak ego itu di mana? Maka Nabi tidak ego, karena dia dan di luar dirinya, kambing, hewan dan lain sebagainya itu dia peduli. Itu artinya bahwa ada ego yang lebih luas daripada sekedar ego itu. Kalau saya hanya mengatakan saya perhatikan tentu kita tidak bisa mengatakan salah ya. Memang itu kapasitas jiwa kita memang begitu, ada batasan-batasan. Tapi kalau pada tingkatan yang paling tinggi yang disebut dengan kenabian, itu kita sudah tidak melihat orang dari warna kulit mana, dari agama. Itu bayangkan ada diri insani yang mengatakan bahwa kita itu satu tubuh ya, satu organ. Kalau kita sesama muslim kita tergerak. Tapi kalau ada teman-teman yang Nasrani, kita sama sekali tidak tergerak. Ini bukan kesadaran insani, ini kesadaran kelas ya, kelas. Agama itu jadi kelas. Tapi kalau kesadaran di luar batas itu yang kita tarik dalam ini, kita lihat ini Indonesia ini bangsa juga ribet. Mau bilang kesadaran kebangsaan juga tidak utuh. Mau bilang kesadaran insani juga tidak utuh, terjadi diskriminasi. Apalagi kenabian. Kenabian itu kita satu hal dan orang di luar yang bukan diri kita juga itu sudah tidak dihitung-hitung begitu.
Maka kenabian itu adalah aktualitas fitrah yang otentik, yang sebenarnya fitrah. Karena fitrah itu kan dia tidak punya jenis kelamin. Kapan fitrah punya jenis kelamin? Kapan? Apakah fitrah itu dia punya agama? Apakah fitrah itu punya kelas? Apakah fitrah itu dia punya apa? Tidak. Dan itulah kesadaran yang penting laki Nabi. Dia meletakkan fitrahnya pada semua, pada hewan, pada di luar agama. Yang penting tatarannya adalah manusia. Tapi kalau dia sudah menggunakan sebuah persepsi yang dia letakkan pada sebuah batasan-batasan, maka akan dia bermain dalam ego-ego. Artinya ego yang tidak sampai pada ego yang tidak sampai pada sebuah kesadaran yang lebih meluas. Kan wajar saja kan, misalnya kalau ada anak saya berkelahi dengan orang, saya bela anak saya, kan wajar ya. Namanya ego kan begitu. Tapi kalau kesadaran sampai pada tingkatan yang paling akhir, ketika anak saya itu salah berkelahi dengan orang, kemudian saya bela anak orang, saya tidak bela, itu disebut dengan kenabian. Kita kan tidak, kalau ada kita, ayo bersama-sama libat, saya sudah bantu. Tidak, itu kelas. Dan kalau kesadaran yang paling tinggi yang kita harus mengeluarkan itu kesadaran kenabian, itu berarti apa? Dalam kesadaran kenabian itu kita harus masuk pada sebuah kedisiplinan. Ada ego kan, ada ego. Ego itu semua itu masuk. Dari berapa? Dari 7 kesadaran 6 itu masuk ego. Saya tidak mengatakan itu salah ya. Namanya itu kan realistis. Itu masuk. Tapi kalau kita mau sama itu ada kesadaran kenabian. Makanya tadi katakan agama. Ada satu peran-peran agama. Yang lain itu cukup filosofis, itu dapat semua. Kelas bisa masuk akal. Rasional kan? Membela kita punya kaum, membela bangsa itu kan masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal adalah membela sesuatu yang bukan bagian dari kita. Itu ngapain begitu kan? Itu kan. Makanya kalau hanya kesadaran-kesadaran tidak sampai pada sebuah transformasi yang paling tinggi, nepotisme, apalagi kolonialisme, yang KKN itulah. Itu semua ego. Satu mata itu ego diri. Itu kan tugas kita. Tugas kita untuk bagaimana mentransformasi. Jadi ego yang tidak dimaknai lebih tinggi, maka dia kan berada pada batasan-batasan. Padahal ego itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Cuma kita yang membatasi dia di kelompok, membatasi di mana? Di kelas, di bangsa, di sufi, di insani. Padahal ego itu luas. Kalau ada assalamualaikum, kira-kira begitu ya. Kenabian. Bagaimana sampai di situ? Kita lihat pelan-pelan. Tapi saya sasar itu di teori kenabian. Kayak kita keluar itu sudah tidak usah bilang ini hijau, ini merah. Tidak, semua sama. Mana yang salah libas, mana yang benar didukung. Kira-kira begitu. Ini kita setengah mati karena kita dulu. Ini saya mau bantu juga tidak enak. Tidak bantu juga dibilang sombong, tapi kalau bantu juga saya jalimi saya punya diri dan kesadaran. Bagaimana ini? Semua serba salah. Kan hidup kan begitu ya, seringkali setengah mati kan karena itu. Kesadaran kenabian. Kesadaran semesta. Artinya kesadaran semesta. Kesadaran kenabian itu adalah kesadaran yang melingkupi. Ada kesadaran itu. Nabi kan contohkan itu kan. Ada hewan, sapu-sapu. Kita lihat kucing lempar, terak lari ya. Karena dia bukan golongan kita, dia bukan kelas kita, dia bukan insani kan, bebas saja. Itu semua ego. Tapi kalau makanya itu rumah tadi kesadaran yang paling tinggi itu. Maka kalau kita mengatakan, teman-teman ISIS tidak usah dipulangkan, sudah bertolak belakang dengan kesadaran kebangsaan. Sudah tentu pasti kelas pasti tolak ya. Tapi kalau kesadaran kenabian, mereka manusia datang saja, datang baik-baik, kita tinggal begitu ya dia. Tapi apakah kita mampu? Sudah. Indonesia ini saya cuma khawatir satu yang mutahari tidak masukkan kesadaran politik. Itu yang saya takut Indonesia itu. Itu yang paling mungkin mendominasi dia itu.
500 ya bawa datang. Itu saya takut di dalam politik dalam itu. Besok-besok kan bom ya. Itu saya takut tuh begitu. Jadi mereka dengan bahasa kemanusiaan, padahal ujung-ujungnya itu deal-dealan sudah di Suriah sana. Nanti kalau kamu pulang, kalau mereka ngel-ngel saya komando. Sekali boom ya. Itu yang saya membahayakan itu kalau ada satu kesadaran itu dia masuk di teman-teman ISIS. Jadi itu Indonesia. Untuk itu tamen-tamen itu kan. Malah 500 orang itu kekuatan kan? Kekuatan. Tapi kalau kesadaran kemanusiaan kan tidak usah begitu, pulang saja. Cuma mereka tinggal diurus di mereka yang apa? Yang bisa makanya harus dididik dulu kan? Radikalisasi. Karena mereka juga akan pasti membentuk kelas. Kesadaran 500 itu kesadaran kelas mereka. Tinggal di Indonesia tapi dia punya kesadaran sendiri. Kelas kan namanya. Nah, apakah kita menolak kesadaran-kesadaran selain itu? Semua kita terima. Tinggal bahwa kita mengatakan kesadaran kelas. Bagaimana kita mencintai kelas, tapi sebenarnya kita tidak berpihak pada kelas. Bagaimana kita mencintai bangsa kita, namun dalam keberpihakan kita bukan cuma bangsa kita. Itu menarik dalam undang-undang kita mengatakan menciptakan menciptakan perdamaian dunia. Karena bukan hanya Indonesia. Itu loh, lebih loh. Kemudian tiba-tiba kemarin waktu Iran ditembak sama Amerika, Menteri Luar Negeri sedikit pun tidak ucapkan kami berbelasungkawa atas kejadian itu. Ya diam. Ini apa ini? Ini pasti kesadaran kelas yang dia pakai. Kelas dia dengan Amerika kan berkompromi. Melawan kelasnya habis. Ini kita perlu melihat orang begitu kesadaran. Itu teman-teman membaca realitas itu. Pasti dia berpihak di kelompoknya. Dia berpihak kan begitu. Tapi perlu juga teman-teman harus tarik pada kesadaran yang paling utuh bahwa memang ada orang yang berpihak di semua kelas. Kalau Qasim Sulaimani kan di semua kelas. Orang yang benci dia datangi. Kalau kita orang benci biar saja, urus masing-masing. Kalau orang yang sayang kita datangi terus. Tapi kalau orang benci kita, enggak usah urus. Mau mati, enggak usah pikir. Itu kan kesadaran kelas itu. Masih ego itu kan. Itu sebenarnya bukan manusia, masih binatang. Masih binatang itu. Masih binatang. Nah, yang kita mau casar gitu kan, masalahnya ada sebuah kesadaran yang paling tinggi, kesadaran kenabian. Nah, itu usaha pelan-pelan ya. Usaha pelan-pelan kita untuk memasuki ruang itu. Artinya bahwa supaya kalau kita secara praktis itu sudah tidak lihat membedakan orang dari golongan. Artinya kita bergolongan, kita punya kelas, tapi kita sudah sama sekali tidak dibatasi oleh. Ketika kita masih berpikir secara kelas, nanti dalam bahasa Mutahari yang awal, nanti rancu kan? Kita punya persepsi apa namanya? Salah satu faktor membuat kita itu tidak berpikir los kan itu tokoh, kan? Suku, itu kan begitu kan? Kesadaran sejarah, masa lalu kan? Saya mau berpikir luar begini, kelas saya begini, jadi ikut begitu. Itu namanya merusak keberpikiran kita, merusak. Kalau misalnya kita ini misalnya orang A, suku A, iya itu identitas kan? Namun jangan sampai relasi kita dengan orang lain karena relasi identitas itu. Dia harus lebih luas. Kalau kelas kita, identitas kita yang ya salah ya, bela. Kalau tidak, tidak usah dibela. Ini tentu menderita kita, karena kita akan dikucilkan. Ini kamu tidak cinta tanah air, bukan masalah tidak cintanya. Saya cinta ini, betul-betul cinta tanah air ini. Tapi kalau kalian yang tidak jelas ini bagaimana gitu? Sangat sulit. Ini kesadaran kenabian. Kesadaran kenabian itu bahasa lain, kesadaran yang paling universal. Kalaupun tidak, paling rendah-rendah lah jatuh pada kesadaran kemanusiaan, insania. Paling mentok di situ ya. Kalau kelas ya sudah. Sukuisme itu namanya kelas. Sukuisme. Kalau kesadaran universal, fitrah dan itu masih konsep-konsep yang belum berhubungan dengan hal-hal praktis kan. Tapi kalau sudah universal kan dia sudah mulai tarik orang di realitas luar. Itu kan berarti dia sudah mulai mempengaruhi yang lain tuh. Dia sudah berdampak secara sosial. Kesadaran yang sudah mulai masuk pada realitas. Tapi kalau masih hanya filosofi dan masih di dia saja. Jadi dia sama sufi itu.
Tapi kalau dia sudah bicara ke realitas universal, artinya bahwa apa yang dimaksud dengan universal? Universal, kesadaran universal itu diri dan di luar diri, itu disebut dengan universal. Kalau masih ini berarti belum. Kalau di luar diri, pertanyaan kemudian, apakah di luar diri itu hanya Laratna? Di luar diri itu ada babi, ada kambing, ada semua, ya? Semua itu disebut dengan universal. Kalau saya dengan saya di luar diri, tapi di luar diri ini bukan hanya ketua kelas, di luar diri itu buku. Sekali kalau buku yang kita lihat, aduh buku sampul biar indah kita ini, coret-coret. Nah, ini juga makhluk kan? Ini juga makhluk. Bukan teman-teman yang makhluk, ini juga makhluk. Makanya makhluk ya, pasti dia punya hak hidup, hak indah. Rapi-rapi, sampul baik-baik, tanda tangan, kemudian taruh di. Jangan baca buku begini-begini. Ini hargai makhluk kan? Ini kesadaran apa? Kesadaran kelompok. Kalau kesadaran kenabian dalam kesadaran baca buku ya beginilah. Ada. Ini kita nih begini baru. Ini kesadaran apa itu? Ini kesadaran apa tuh? Kelas kan? Kelas. Kopi. Ini tidak punya etika loh. Tidak punya etika itu. Bagaimana ilmu mau masuk? Nggak hargai kok. Nah kalau sudah buka baju, celana puntung. Ini kesadaran apa coba itu? Kesadaran apa namanya itu? Itu pasti kesadaran. Kalau kesadaran itu tidak begitu. Di luar diri masalahnya. Kalau kita mau tahu letakkan etika, pasti etikanya berkaitan dengan kesadaran yang kita bentuk. Kalau sama orang lain, assalamualaikum. Tapi sama buku, sekali assalamualaikum. Makanya disuruh sebelum membaca, sapa dulu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada. Ini etika semesta. Kalau kita hanya kesadaran kelas, manusia assalamualaikum. Selain manusia, bukan benda mati, tidak bisa. Siapa bilang benda mati dia juga bergerak? Kan begitu, ini masih kesadaran ya. Kalau dalam teori etika nanti kalau secara pelan-pelan kita mau masuk, itu pasti ini berpengaruh semua begitu. Keberpihakannya pasti mempengaruhi. Ada kala buku dilangkas, ya dilangkai udah bisa begitu. Ini juga makhluk. Sama makhluk ya saling menghargai lah, kamu bukan Tuhan kok. Kalau kita Tuhan dan masalah kita tidak menghargai orang. Ini sesama makhluk tidak tahu diri. Sama makhluk ya. Saya menghargai lah ya. Sama-sama menumpang hidup, sama-sama tamu ya saling menghargai. Ini kita kira-kira begitu ya bahasa-bahasa sederhananya dalam kehidupan praktis. Ini kesadaran yang paling tinggi. Maka Nabi kan, maka kita teman-teman lihat kenabian. Dia kan tidak selalu berpihak pada orang-orang proletar. Di kekuasaan juga dia berpihak kan? Berpihak. Karena memang dia bicara itu bukan kelompok, memang semua. Selagi ada yang salah ya mulai dia kritik. Kira-kira begitu. Tapi tanpa menggugurkan dengan kesadaran-kesadaran yang ada. Tapi usahakan diri kita sampai pada titik kesadaran kenabian. Bagaimana sampai ke situ? Allah yang penting ada itu. Kira-kira begitu. Sekian, assalamualaikum.